Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah, kembali melanjutkan pembelajaran kita di buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama. Telah sampai pada halaman yang ke-28. Baik, kita akan membacakan latihan yang keempat. Perintahnya Iqra, bacalah. Ini saya baca, kemudian silahkan diikuti ya. Baik, nomor 1. Aina baitul mudarrisi? Di mana rumah Pak Guru? Huwa ba'idun, dia jauh. Dianya ini maksudnya adalah rumah ya, Pak Guru ya. Dia yaitu rumah Pak Guru, ba'idun, jauh. Ya, kita ulangi sekali lagi. Aina baitul mudarrisi? Di mana rumah Pak Guru? Huwa ba'idun, dia yaitu rumahnya Pak Guru, ba'idun, jauh. Nah, kalau kita perhatikan dalam soal nomor 1 ini ada susunan mudhof dan mudhof ilaih atau kepemilikan ya. Kita lihat mana ini, maka pada kata ini baitul mudarrisi rumahnya Pak Guru. Nah, kalau seperti itu, susunan seperti itu, kepemilikan yang ada unsur kepemilikan di dalamnya, maka itu susunan katanya adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Yang depan namanya mudhof, bait, sini pada kata ini bait. Kemudian al-mudarris itu sebagai mudhofun ilaih, rumahnya Pak Guru. Kembali kita ingatkan ya, bahwasanya susunan mudhof dan mudhof ilaih adalah asalnya dua kata yang berbeda. Ya, satu sama lain berbeda. Bait bukan al-mudarris, al-mudarris bukan bait. Tapi dua kata ini ingin kita jadikan satu maknanya, rumahnya Pak Guru, kan gitu, jadi satu makna. Nah, itu namanya yang depan mudhof, yang belakang namanya mudhofun ilaih. Mudhof peraturannya tidak boleh bertanwin. Baitun itu salah, baitu dia nggak boleh ditanwin. Kemudian yang kedua, peraturan mudhof yang kedua, mudhof itu tidak boleh dikasih alif dan lam. Nggak boleh kita katakan al-baitul mudarrisi. Nah, peraturan mudhof ada dua, tidak boleh ditanwin dan tidak boleh ada alif lamnya atau alnya. Kemudian peraturan mudhof ilaih dalam kasus kita ini adalah al-mudarris, maka peraturannya mudhofun ilaih itu harokatnya kasroh. Jadi al-mudarrisi kalau ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya, maka kasroh tain. Ya, dia berkisar antara kasroh dan kasroh tain tuh kalau mudhofun ilaih. Baik, nomor 2. Saya baca, silahkan mengikuti ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Kita ulangi, Al-Qur'anu kitabullahi.
Al-Quran adalah kitab Allah. Nah, dalam nomor 2, ini mana yang susunan mudhaf dan mudhafun ilaihnya? Maka pada kata kitabullahi, kitab sebagai mudhaf, lafadz Allah sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf kata kitab tidak boleh bertanwin, tidak boleh ada alif lamnya. Mudhafun ilaih dalam kasus kita adalah lafadz Allah, harokatnya kasroh ya karena ada alif lamnya, begitu ya. Itu nomor 2. Kita lanjutkan ke halaman 29 ya untuk nomor selanjutnya 3 dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Saya baca, silahkan diikuti. Al-Ka'batu Baitullahi. Ka'bah adalah rumah Allah. Ya. Al-Ka'batu Baitullahi. Ka'bah adalah rumah Allah. Di nomor 3 ini ada susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mana? Yaitu pada kata Baitullahi. Bait, kata bait adalah mudhafnya. Lafadz Allah adalah mudhafun ilaihnya. Ya, rumahnya Allah gitu kan ya kalau kita terjemahkan. Baitullahi artinya rumahnya Allah. Nah, kalau ada unsur kepemilikan begitu, dua kata, itu pasti mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, yang depan kata yang pertama namanya mudhaf, yang belakang namanya mudhafun ilaih. Mudhaf tidak boleh bertanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. Mudhafun ilaih harokatnya kasroh kalau ada alif lamnya, atau kasroh tain kalau tidak ada alif lamnya. Baik, nomor 4. Saya baca, silahkan diikuti. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, di nomor 4 ini juga ada dua kata yang memiliki makna kepemilikan ya. Kalau kita mau perhatikan maka pada mana? Ini Rasulullahi, utusan Allah, utusannya Allah kan gitu ya. Utusan miliknya Allah kan gitu. Nah, itu namanya mudhaf dan mudhafun ilaih. Yang depan mudhaf kata Rasul, kemudian kata atau lafadz Allah mudhafun ilaih. Mudhaf kata yang pertama tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. Mudhafun ilaih yaitu kata Allah, lafadz Allah, itu harokatnya kasroh kalau ada alif lamnya, atau kasroh tain kalau tidak ada alif lamnya. Baik, nomor 5. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Silakan diikuti. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Artinya kharaja, telah keluar. Al mudarrisu, pak guru. Min, dari. Ghurfah, ghurfah itu bisa kamar, bisa ruangan ya. Nah, di kita ini konteksnya adalah ruangan. Dari ruangan
al-mudiri, Pak Kepala Sekolah. Berarti kita ulang lagi coba. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Telah keluar Pak Guru dari ruangannya kepala sekolah. Nah, nomor 5 ini juga ada susunan mudhof dan mudhof ilaih. Mana? Pada kata ghurfah al-mudir. Ruangannya Pak Guru. Ruangan miliknya Pak Guru kan gitu ya. Nah, ini berarti susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Kata ghurfah kata yang pertamanya disebut dengan mudhof. Kata al-mudir diistilahkan dengan mudhofun ilaih. Mudhof kata ghurfah tidak boleh ada tanwinnya dan tidak boleh ada alif lamnya. Mudhofun ilaih yaitu kata al-mudir, harokatnya kasroh kalau ada alif lam seperti ini, atau kasroh tain kalau tidak ada alif dan lamnya. Baik, nomor 6. Hadza, silakan diikuti, baitu Hamidin. Wa dzalika baitu Khalidin. Ini adalah rumahnya Hamid. Dan itu rumahnya Khalid. Baik, kita ulang. Hadza baitu Hamidin. Ini rumahnya Hamid. Wa dzalika baitu Khalidin. Dan itu rumahnya Khalid. Nah, di nomor 6 ini mana susunan mudhof dan mudhof ilaihnya adalah pada kata baitu Hamidin, rumahnya Hamid ya. Kemudian satu lagi ada nih, baitu Khalidin, rumahnya Khalid. Nah, kalau kita lihat yang pertama ada 2 berarti ya, 1, 2. Kalau kita lihat susunan mudhof dan mudhof ilaih yang pertama, maka kata baitu sebagai mudhofnya. Kata Hamidin mudhofun ilaihnya. Mudhof yaitu kata baitu tidak boleh ditanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. Dan mudhofun ilaih yaitu kata Hamidin, harokatnya kasroh tain karena tidak ada alif lamnya, atau kasroh kalau ada alif lamnya. Karena Hamid tidak ada alif lam, maka dia ditanwin Hamidin begitu. Demikian pula halnya baitu Khalidin. Maka kata baitu adalah mudhofnya, Khalid adalah mudhofun ilaihnya. Mudhof yaitu kata baitu tidak boleh ada alif, tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. Baitu begitu, nggak ditanwin. Kemudian Khalidin yang mudhof ilaihnya itu harokatnya kasroh tain di sini. Kenapa? Karena tidak ada alif lamnya, jadi kasroh tain. Kalau ada alif lamnya seperti ini misalnya al-mudir, maka kasroh saja. Gitu ya. Baik, nomor 7. Ibnu Ammarin talibun. Wabnu Yasirin tajirun. Silakan diikuti. Baik, artinya Ibnu Ammarin, anaknya Ammar, talibun adalah seorang siswa. Wabnu dan anaknya Yasirin, Yasir, tajirun adalah seorang pedagang. Nah, mana ini susunan mudhof dan mudhof ilaihnya adalah pada kata ada 2 ini. Yang pertama Ibnu Ammarin, anaknya Ammar, dan Ibnu Yasirin, anaknya Yasir. Anaknya Ammar itu kan ada kepemilikan ya. Nah, itu namanya susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Kata yang pertama mudhof,
Kata yang kedua mudhafun ilaih. Mudhaf kata ibnu tidak boleh ditanwin, nggak boleh ibnun ammarin, nggak boleh. Atau tidak boleh ada alif lamnya, nggak boleh alibnu ammarin, tidak boleh. Jadi dua peraturannya ya, mudhaf tidak ditanwin dan tidak ada alif lamnya. Kemudian ammarin sebagai mudhafun ilaihnya, harokatnya kasroh tain di sini karena tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya maka harokatnya kasroh saja. Baik, kemudian mudhaf ilaihnya mana lagi mudhaf ilaihnya ini? Ibnu Yasirin, anaknya Yasir. Kata ibnu sebagai mudhaf, kata Yasirin mudhafun ilaih. Ibnu tidak, yaitu mudhaf, tidak boleh bertanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. Kata Yasirin harokatnya yaitu mudhafun ilaih, harokatnya kasroh tain. Kenapa enggak kasroh? Karena tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya maka kasroh. Kalau tidak ada alif lamnya maka kasroh tain. Begitu ya. Nomor 8. Baitul mudarrisi ba'idun. Silahkan diikuti. Rumahnya Pak Guru jauh. Wa baitut tajiri qaribun. Dan rumahnya pedagang itu dekat. Sekali lagi, baitul mudarrisi ba'idun. Rumahnya Pak Guru jauh. Wa baitut tajiri qaribun. Dan rumahnya pedagang itu dekat. Nah, di nomor 8 ini ada susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mana? Ada dua nih. Yang pertama baitul mudarrisi, yang kedua baitut tajiri. Baitul mudarrisi yang pertama ini susunan mudhaf ilaih yang pertama artinya rumahnya Pak Guru. Nah, itu kan ada unsur kepemilikan di situ ya. Nah, itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Rumahnya Pak Guru kan rumah punyanya Pak Guru gitu ya. Maka kata bait, kata yang pertama disebut mudhaf, kata al-mudarris disebut mudhafun ilaih. Kata bait yaitu sebagai mudhaf tidak boleh bertanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. Kata al-mudarrisi harokatnya kasroh karena ada alif lamnya. Al-mudarris kan gitu ya, maka si. Kalau alif lamnya nggak ada, kita hilangkan misalnya mudarris gitu saja, maka mudarrisin. Baitu mudarrisin. Kalau ada alif lamnya, baitul mudarrisi. Begitu. Maka bait mudhaf, al-mudarris mudhafun ilaih. Kemudian kata baitut tajiri. Nah, ini susunan mudhaf dan mudhaf ilaih yang kedua. Rumahnya pedagang itu. Kata bait sebagai mudhaf, kata at-tajir sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf yaitu kata bait tidak boleh bertanwin, enggak boleh baitun, dan tidak boleh ada alif lamnya. Al baitut tajiri enggak boleh. Ya. Dan mudhaf ilaih yaitu kata at-tajir harokatnya kasroh karena ada alif lam at-tajir. Kalau alif lamnya enggak ada maka ditanwin tajirin gitu. Baik, lanjut. Nomor 9. Hadza, silahkan ikuti ya. Hadza miftahus sayyarati. Ini kunci mobil. Hadza miftahus sayyarati. Ini kunci mobil. Aina miftahul baiti? Di mana kunci rumah?
Aina miftahul baiti? Di mana kunci rumah? Nah, di nomor 9 ini juga ada dua susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Yang pertama mana? Ya, betul. Miftahus sayyarati. Yang kedua mana? Bagus. Miftahul baiti. Miftah artinya kunci. As-sayyarah artinya mobil itu. Berarti kunci mobil itu. Kunci punyanya mobil itu kan gitu. Nah, itu susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Kata yang pertama disebut atau diistilahkan mudhof. Kata yang kedua mudhofun ilaih. Mudhof tidak boleh ditanwin. Gak boleh miftahun as-sayyarati, tidak boleh. Mudhof juga tidak boleh ada alif lamnya. Al-miftahus sayyarati tidak boleh. Kemudian as-sayyarah sebagai mudhofun ilaih, harokatnya kasroh di sini. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya, misalnya sayyarah gitu, maka ditanwin miftahu sayyaratin gitu ya, kalau tidak ada alif lamnya. Ini sengaja kita ulang-ulang ya supaya melekat benar-benar syarat-syarat mudhof dan mudhofun ilaih. Kemudian yang kedua, susunan mudhof dan mudhof ilaih yang kedua adalah miftahul baiti. Kunci rumah itu. Kan kunci punyanya rumah itu kan gitu ya. Maka kata yang pertama yaitu miftah sebagai mudhof. Kata yang kedua al-bait sebagai mudhofun ilaih. Mudhof miftah tidak boleh ada tanwin. Tidak boleh ada alif lam. Kemudian mudhof ilaih yaitu kata al-bait, harokatnya kasroh kalau ada alif lam. Kalau tidak ada, kasroh tain. Nomor 10 ini panjang juga ya ternyata. Ya, sabar dulu ya. Insyaallah kita selesaikan sedikit demi sedikit nih. Man anta ya waladu? Man anta ya waladu? Artinya man siapa? Anta kamu. Ya wahai. Waladu anak kecil. Ya anak laki-laki ya. Anak pasti kecil ya. Anak kecil laki-laki gitulah walad. Man anta ya waladu? Siapa kamu wahai anak laki-laki kecil? Kemudian ana benu Abbasin. Saya anak laki-laki, ibn itu anak laki-laki itu ya. Abbasin, saya anak laki-lakinya Abbas. Ana benu Abbasin. Saya anak laki-lakinya Abbas. Nah, di mana ini susunan mudhof ilaihnya? Maka kata ibnu Abbasin. Anak laki-lakinya Abbas, kan anak laki-laki punyanya Abbas kan gitu. Kata yang pertama yaitu ibnu adalah mudhof. Kata Abbas, kata yang kedua adalah mudhofun ilaih. Ibn atau ibnu dia mudhof, tidak boleh ada tanwin. Tidak boleh ada alif lam. Abbas harokatnya kasroh tain karena tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam harokatnya kasroh saja. Baik, nomor 11. Ini bonyok nih pinggang ya. Aduh, ini nekuk sih. Baik, nomor 11. Wa benu man huwa. Dan anak laki-laki siapa dia? Wa benu man huwa. Dan anak laki-laki siapa dia? Kemudian wa benu Khalidin. Wa benu Khalidin.
dia anak laki-lakinya Khalid. Nah, di dalam nomor 11 ini ada dua mudhof ilaih. Mana? Yang pertama ibnu man, anak siapa? Kan anaknya punya siapa kan gitu ya. Ibnu mudhof, man mudhofun ilaih. Mudhof nggak boleh bertanwin, tidak boleh ada alif lam. Mudhof ilaih harokatnya loh. Ini kok sukun, nggak kasroh katanya tadi. Mudhof ilaih kasroh atau kasroh tain. Nah, ini man itu nggak berharokat. Kalau nggak berharokat ya kita baca apa adanya. Wabenu man, masa manin gitu ya. Man itu nggak ada dia harokatnya berubah-berubah. Man di mana-mana man. Ya, kalau bisa berubah ya manin kalau mau bisa maksa gitu ya. Tapi tidak boleh kita memaksakan kehendak kan gitu ya katanya. Berarti wabenu man. Kenapa nggak manin? Karena man itu tidak bisa berubah harokatnya. Man. Dan anaknya siapa? Ini mudhof, ini mudhofun ilaih. Kemudian yang kedua adalah ibnu Khalidin, anaknya Khalid, anak laki-lakinya Khalid kan gitu, anak laki-laki punyanya Khalid. Maka ibnu sebagai mudhof, Khalidin sebagai mudhofun ilaih. Ibnu mudhof di sini tidak boleh bertanwin, tidak boleh ada alif lamnya. Khalidin mudhofun ilaih harokatnya kasroh karena tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya harokatnya Khalidin kasroh tain ya, maaf. Khalidin kasroh tain harokatnya karena tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya maka kasroh saja. Nomor 12. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibaca. Aina artinya di mana? Masjidnya Rasul utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya masjidnya Nabi Muhammad, Masjid Nabawi. Kita ulang. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di mana masjidnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian huwa fil Madinatil Munawwarati. Dia yaitu masjidnya Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Ya, dia di Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Munawwarah arti sebetulnya adalah yang disinari, yang diterangi, yang dicahayai. Itu loh, dari kata nur itu loh, nur. Munawwarah, Madinah yang dicahayai, yang diterangi gitu ya. Nah, dalam nomor 12 ini mana mudhof ilaihnya ada nih. Masjidu Rasulillahi. Ini berentet ini ya. Masjid punyanya utusan. Utusan punyanya Allah. Nah, masjid ini sebagai mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Setelahnya dong. Rasuli. Ternyata kata rasuli juga selain dia sebagai mudhofun ilaih, dia sebagai mudhof juga nih. Oh, dia dua nih rangkap jabatan. Pertama mudhofun ilaih dari masjid yang dia mudhof. Kedua dia juga mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Lafadz Allah. Nah, ini berarti bertingkat-tingkat nih. Masjidu mudhof, Rasuli adalah mudhof ilaih dari masjid, plus dia mudhof dari lafadz Allah. Nah, jadi masjidu mudhof, Rasuli mudhof ilaihnya masjid, plus mudhof ilaihnya mana? Lafadz Allah. Boleh ya, jadi mudhofun ilaih. Kemudian di saat yang bersamaan dia juga mudhof bagi yang lainnya seperti ini nih. Kata Rasul, masjid punyanya Rasul, Rasul punyanya Allah. Nah, itu bertingkat-tingkat dia. Ya,
Madinah Al-Munawwarah bukan, kan Madinah yang diterangi, kan bukan Madinahnya diterangi. Maksudnya Madinahnya punya yang diterangi, bukan kan? Kalau mudhaf itu kepemilikan ya, punyanya ini begitu, punyanya itu. Baik, nomor selanjutnya. Nomor 13. Ya. Bait apa nih? Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Putrinya, anak perempuannya Hamid di sekolah, dan anak perempuannya Muhammad di universitas, di kampus, ya. Kita ulang. Bintu Hamidin fil madrasati. Anak perempuannya Hamid di sekolah. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Dan anak perempuannya Muhammad di kampus, di universitas. Nah, mana nih susunan mudhof dan mudhofun ilaihnya? Pertama, bintu Hamidin, anak perempuannya Hamid, anak perempuannya punyanya Hamid, gitu ya. Yang kedua, bintu Muhammadin, anak perempuannya Muhammad, anak perempuan punyanya Muhammad. Ya, kalau kita lihat yang mudhaf ilaih yang pertama, maka kata bintu sebagai mudhaf. Mudhaf tidak boleh bertanwin, tidak boleh ada alif lamnya. Kata Hamid mudhafun ilaih, harokatnya kasroh tain, Hamidin, karena tidak ada alif lamnya. Ini juga sama, bintu Muhammadin, bintu mudhaf, Muhammad mudhafun ilaih. Bintu mudhaf tidak boleh bertanwin, tidak boleh ada alif lamnya. Mudhaf ilaih itu Muhammad, harokatnya kasroh tain kalau tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya harokatnya kasroh saja. Nomor 14. Ismul mudarrisi Sa'idun. Nama Pak Guru itu Sa'id. Silahkan diulangi. Ismul mudarrisi Sa'idun. Nama Pak Guru itu Sa'id. Wasmul muhandisi Khalidun. Dan nama Pak Insinyur itu Khalid. Kita ulang ya. Ismul mudarrisi Sa'idun. Nama Pak Guru itu Sa'id. Wasmul muhandisi Khalidun. Dan nama Pak Insinyur itu, muhandis insinyur ya, Khalidun, Khalid. Mana mudhaf ilaihnya ada dua. Yang pertama ismul mudarrisi, yang kedua ismul muhandisi. Mudhaf ilaih yang pertama, kata ismu sebagai mudhaf, al mudarrisi sebagai mudhafun ilaih. Ismu yang itu mudhaf tidak boleh bertanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. Mudhafun ilaih yaitu kata al-mudarris harokatnya kasrah karena ada alif lamnya, atau kasrah tain kalau tidak ada alif lamnya. Susunan mudhaf ilaih yang kedua, ismul muhandisi. Ismu adalah mudhaf, al-muhandis adalah mudhafun ilaih. Ismu mudhaf tidak boleh bertanwin, ya, dan tidak boleh ada alif lamnya. Mudhaf ilaih yaitu kata al-muhandis harokatnya kasrah karena ada alif lamnya, al-muhandis. Atau kalau tidak ada alif lamnya harokatnya kasrah tain. Nomor 15. Ammut talibi ghaniyun. Silahkan.
Ammut talibi ghaniyun. Paman siswa itu kaya. Paman siswa itu kaya. Nah, kata paman, kalau bahasa Arab paman itu dibedakan ya, dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Nah, ini adalah paman dari pihak bapak. Kalau paman dari pihak ibu ini nih, nanti ada khol. Dan khol. Itu dari pihak bapak paman. Kalau bibi ammah ditambahin tak marbutoh aja. Kalau dari pihak ibu khol paman. Kalau bibi pihak ibu kholah gitu ya. Jadi amut talibi ghaniyun, paman siswa itu maksudnya paman dari pihak bapak adalah kaya. Mana susunan mudhof dan mudhof ilaih? Yaitu kata amut talibi, pamannya siswa itu. Mudhof tidak boleh bertanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. At-talibi harokatnya kasroh karena ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya, kasroh tain. Nomor 16. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. Wa babul madrasati mughlaqun. Dan pintu sekolah itu tertutup. Kita ulang lagi ya, silahkan diikuti ya. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid itu terbuka. Wa babul madrasati mughlaqun. Dan pintu sekolah itu tertutup. Nah, ada dua susunan mudhof ilaih dalam soal nomor 16. Yang pertama, babul masjidi. Yang kedua, babul madrasati. Susunan mudhof ilaih yang pertama, babul masjidi. Kata bab sebagai mudhof. Kata al-masjid sebagai mudhofun ilaih. Kata bab mudhof tidak boleh ada alif lamnya. Tidak boleh bertanwin. Ya. Kata al-masjid mudhofun ilaih harokatnya kasroh karena ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya harokatnya kasroh tain. Susunan mudhof dan mudhof ilaih yang kedua, babul madrasati. Kata bab adalah mudhof. Kata al-madrasah adalah mudhofun ilaih. Mudhof yaitu kata bab tidak boleh bertanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. Al-madrasah yaitu mudhofun ilaih, harokatnya kasroh karena ada alif lamnya. Atau tanwin, kasroh tain maksudnya kalau tidak ada alif lamnya. Baik, nomor 17. Khalu Hamidin faqirun. Silakan diikuti. Pamannya Hamid miskin. Nah, jadi khol itu paman tapi dari pihak ibu. Kalau paman dari pihak bapak ini Ya, kita ulang lagi. Khalu Hamidin faqirun. Pamannya Hamid miskin. Paman dari ibu ya. Nah, mana susunan mudhof ilaihnya adalah pada kata khalu Hamidin. Pamannya Hamid, pamannya punyanya Hamid ya. Maka kata khol sebagai mudhof, kata Hamid sebagai mudhofun ilaih. Mudhof yaitu kata khol tidak boleh bertanwin dan tidak boleh ada alif lamnya. Mudhof ilaih yaitu kata Hamid harokatnya kasroh tain karena tidak ada alif lamnya. Nomor 18. Ini sudah ngebul belum nih? Insyaallah belum ya. Kuat insyaallah. Baik, 18.
sayyaratu Abbasin fisyari'i. Silahkan diikuti. Mobilnya Abbas di jalan. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Mobilnya Abbas di jalan. Mana susunan mudhaf ilaihnya? Adalah kata sayyaratu Abbasin. Mobilnya Abbas. Mobilnya, mobil miliknya Abbas. Kan gitu. Maka kata sayyarah sebagai mudhaf, kata Abbas sebagai mudhafun ilaih. Sayyarah yaitu mudhaf tidak boleh bertanwin, tidak boleh ada alif lamnya. Abbasin mudhaf ilaih, harokatnya kasrah tain karena tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, harokatnya kasrah. Kita lanjut halaman 19. Nah, ini 2 soal lagi nih. Saya baca, silahkan diikuti. Ibnu man anta? Anak laki-laki siapa kamu? Ibnu man anta? Anak laki-laki siapa kamu? Jawabannya ana benul mudarrisi. Saya anak laki-lakinya Pak Guru. Silahkan diikuti. Ana benul mudarrisi. Saya anak laki-lakinya Pak Guru. Ya. Mana susunan mudhaf ilaihnya? Ada 2. Pertama ibnu man. Anak siapa? Anak punyanya siapa kan gitu. Yang kedua ibnul mudarrisi. Anaknya Pak Guru. Anak punyanya Pak Guru kan gitu ya. Maka yang pertama ibnu man. Kata ibnu adalah mudhaf. Kata man adalah mudhafun ilaih. Kata ibnu itu mudhaf, tidak boleh bertanwin, tidak boleh ada alif lamnya. Kata man tadi sudah dibahas ya. Karena man adalah kata-kata yang tidak bisa berubah harokatnya. Karena ada kata itu ada 2 macam dari sisi bisa berubah harokat atau tidaknya. Ada yang bisa berubah harokatnya, ada yang tidak. Nah, man ini termasuk tidak bisa berubah. Maka dia tetap man. Kalau bisa, seandainya bisa, dia manin gitu. Tapi tidak ada manin. Jadi ibnu man. Man ini mudhafun ilaihnya. Kemudian susunan mudhaf dan mudhaf ilaih yang kedua adalah ibnul mudarrisi. Anak laki-lakinya Pak Guru. Ibnu itu anak laki-laki ya. Kalau bintu itu anak perempuan. Anak laki-lakinya Pak Guru. Anak laki-laki punyanya Pak Guru kan gitu. Maka kata ibnu sebagai mudhaf. Al-mudarris sebagai mudhafun ilaih. Kata ibnu yaitu mudhaf, tidak boleh bertanwin, tidak boleh ada alif lamnya. Kata al-mudarris mudhafun ilaih, harokatnya kasroh di sini karena ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya, harokatnya kasroh tain. Baik, nomor 20. Ainal kalbu, silakan diikuti. Di mana guguk itu? Ya, anjing itu. Ainal kalbu, di mana guguk itu? Huwa tahtas sayyarati. Dia, yaitu anjing itu, tahta di bawah mobil itu. Huwa tahtas sayyarati. Dia di bawah mobil itu. Maka dalam nomor 20, adakah mudhaf ilaih? Maka jawabannya tidak ada. Ainal kalbu, bukan di mana anjing itu, kan bukan di mana punyanya anjing itu kan, enggak gitu, enggak kita katakan demikian. Loh, ini tahta sayyarati. Ini kan tahta artinya di bawah. Sayyarah mobil, di bawah mobil itu, bukan di bawah punyanya mobil itu, bukan kan? Maka ini bukan susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu adalah 2 suku kata, 2 kata yang dia memiliki kepemilikan, makna kepemilikan. Nah, kalau tahta sayyarati memang sekilas mirip ya, tapi dia bukan susunan mudhaf dan mudhafun ilaih begitu. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih itu
ada unsur kepemilikan. Ininya itu gitu ya. Anaknya Pak Guru, mobilnya Pak Kepala Sekolah, tasnya Muhammad. Nah kayak gitu itu baru susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Kembali kami ingatkan, kalau mudhof syaratnya tidak boleh bertanwin, tidak boleh ada alif lamnya. Mudhof ilaih harokatnya kasroh kalau ada alif lamnya, atau kasroh tain kalau tidak ada alif dan lamnya. Ya. Insya Allah nanti pembahasan dari mudhof ilaih akan terus berlanjut, ini masih ada. Tapi insya Allah kita akan teruskan ya sedikit demi sedikit dulu ya. Yang penting bisa istiqomah, bisa rutin. Ya, kami ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video ini, untuk bisa bersabar ya. Semoga dibalas kesabarannya sebagai amal kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.